Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Sabdi Turmudi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan biografi dan latar belakang dari Uwais Al-Qarni. Jadi siapa itu Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in, orang yang hidup pada masa sahabat Nabi, tetapi tidak pernah bertemu Nabi secara langsung. Dari Yaman, yang terkenal karena baktinya yang luar biasa kepada ibunya. Meskipun miskin dan tidak dikenal orang di sekitarnya, ia sangat dimuliakan di langit dan pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemuda yang dicintai oleh Allah. Selanjutnya biografi. Nama lengkapnya Abu Amr Uwais bin Amir bin Jaza Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani. Asal berasal dari Qarn, sebuah daerah di Yaman. Masa hidup yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa Khulafaur Rasyidin. Namun ia tidak pernah bertemu Nabi Muhammad SAW. Status: beliau dianggap sebagai Sayyidun Tabi'in atau penghulu atau pemimpin para tabi'in, dan merupakan salah satu tokoh yang paling dimuliakan oleh Allah karena kesolehan dan baktinya. Penyakit: dalam riwayat, Uwais pernah menderita penyakit kusta yang sulit disembuhkan. Atas doanya, penyakit itu sembuh total, hanya menyisakan bekas luka sebesar 1 dirham di lengannya. Bekas inilah yang menjadi tanda pengenal yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pekerjaan: ia dikenal hidup sederhana dan bekerja sebagai penggembala atau buruh upahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ibunya. Selanjutnya, teladan utama: berbakti kepada ibu. A. Merawat ibu sepenuh hati. Uwais hidup miskin, tetapi ia merawat ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan sakit-sakitan dengan penuh cinta dan kesabaran. Ia tidak pernah mengeluh atau meninggalkan ibunya. B. Mementingkan ibu di atas pertemuan dengan Nabi. Uwais memiliki kerinduan yang sangat besar untuk bertemu Nabi Muhammad di Madinah. Namun, ia selalu membatalkan niatnya karena khawatir meninggalkan ibunya tanpa perawatan. Ia pernah meminta izin ibunya. Ibunya mengizinkan dengan syarat ia tidak boleh berlama-lama di Madinah dan harus segera kembali. Ketika ia tiba di Madinah, Nabi sedang tidak ada di rumah. Dalam beberapa riwayat disebutkan sedang ada di medan perang. Karena mengingat pesan ibunya, Uwais pun segera kembali ke Yaman tanpa menunggu kepulangan Nabi. Keputusan untuk memprioritaskan ketaatan kepada ibu di atas kesempatan bertemu Nabi inilah yang disanjung oleh Allah. C. Menggendong ibu berhaji. Keinginan terbesar ibunya adalah menunaikan ibadah haji ke Mekah. Karena tidak mampu membeli unta, Uwais berjuang keras latihan fisik. Ia membeli seekor anak lembu dan melatih dirinya dengan menggendong anak lembu itu naik turun bukit selama berbulan-bulan, sehingga orang-orang mengiranya gila. Perjalanan haji. Setelah kuat, ia menempuh perjalanan ratusan kilometer dari Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya di punggungnya. Doa yang diterima. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Doa yang tulus ini dikabulkan dan ibunya bahagia. Dalam riwayat, saat itulah penyakit kulis Uwais disembuhkan. Selanjutnya, wafatnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni wafat secara heroik. Ia bergabung dalam pasukan muslimin dan syahid atau gugur di medan perang. Saat pertempuran perang Siffin yang terjadi antara kubu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 37 Hijriah atau 697 Masehi, ia wafat sebagai seorang muslim yang membela kebenaran pada masanya. Selanjutnya dan yang terakhir, pelajaran utama dari kisah ini. Yang pertama, bakti kepada orang tua adalah pintu surga. Kisah Uwais menunjukkan bahwa berbakti dan mendahulukan orang tua adalah salah satu amal yang paling dicintai Allah dan dapat membawa pelakunya pada kemuliaan tertinggi. Yang kedua, keikhlasan dalam beramal. Uwais adalah orang yang menyembunyikan amalnya dan menjadi ketenaran. Ia takut ibadahnya rusak karena dilihat manusia. Inilah ciri khas wali Allah yang ikhlas. Yang ketiga, hidup sederhana dan tawadu. Meskipun memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, Uwais hidup dalam kesederhanaan, menjauhi dunia, dan dikenal dengan kerendahan hatinya. Baik, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai biografi dan latar belakang Uwais Al-Qarni. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.